Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di paparan laporan tugas Kepala Sekolah Sasaran di Penampingan 1, pelatihan pembelajaran mendalam bagi Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Ciranjang. Bersama saya Jakaria sebagai narator yang akan menjelaskan presentasi berikut ini. Penyelarasan visi, misi, dan tujuan dalam mewujudkan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 1 Ciranjang. 1. Pengertian penyelarasan. Penyelarasan merupakan perumusan ulang visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam di SMA Negeri 1 Ciranjang. 2. Tujuan. Tersusunnya rumusan baru visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam serta meningkatkan rasa kepemilikan warga SMA Negeri 1 Ciranjang terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan melalui berbagai strategi. Langkah pelaksanaan. Dengan melaksanakan analisis lingkungan belajar, sumber daya manusia, budaya sekolah, letak geografis, kemitraan, dan daya dukung eksternal, termasuk Corporate Social Responsibility atau CSR, dan dunia usaha dunia industri atau DUDI. Strategi penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur. 1. Pembentukan tim pengembang kurikulum yang melibatkan wakasek semua bidang, komite sekolah, dan tata usaha. Adapun tugasnya adalah untuk menyusun, merumuskan, atau menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang terintegrasi terhadap pembelajaran mendalam tahun 2025. 2. Workshop yang melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk pengawas pembina, dalam penyampaian visi, misi, dan tujuan sekolah yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Dokumen visi, misi, dan tujuan sekolah yang diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. 1. Visi. Pernyataan saat ini, terwujudnya murid yang berprestasi, inovatif, jujur, agamis, kreatif dan sehat, bijaks. Analisis kesenjangan. Visi yang sudah ada belum mengakomodasi program Pancawaluya dan profil lulusan. Alasan perlu penyelarasan dengan kerangka pembelajaran mendalam untuk mengakomodasi program Pancawaluya dan dimensi profil lulusan yang siap berdaya saing. Rumusan baru. Terwujudnya murid yang berprestasi, inovatif, jujur, agamis, kreatif, dan sehat, bijaks. Indikator visi bijaks, berprestasi, pinter. 60% dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan 15% dari siswa yang melanjutkan dapat diterima di perguruan tinggi negeri ternama. Meraih medali emas dalam kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik. 15 tingkat kabupaten atau kota, 15 medali tingkat provinsi, 5 medali tingkat nasional, dan 2 medali tingkat internasional. Inovatif, singer. Seluruh siswa dapat memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kewirausahaan berbasis vokasi. Jujur, bager. Seluruh siswa dapat membentuk pribadi yang amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam berbagai situasi dan kondisi. Agamis, benar. Seluruh lulusan terbiasa melakukan ibadah secara rutin sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kreatif, singer. Seluruh lulusan terbiasa melakukan kegiatan penelitian yang menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat di masyarakat. Sehat, cager. Seluruh siswa harus sehat mencakup kesehatan fisik dan mental yang prima sebagai fondasi perkembangan yang optimal. 2. Misi. Pernyataan lama. Mengembangkan seluruh komponen sekolah secara optimal, baik dalam bidang akademik, non-akademik, dan berwawasan lingkungan,
sehingga dapat bersaing secara regional dan nasional. Analisis kesenjangan, bersaing hanya di alam lingkup regional, sehingga hanya terbatas dan sempit. Alasan perlu penyelarasan kerangka dalam pembelajaran mendalam, bersaing tidak hanya lingkup regional dan nasional, akan tetapi secara internasional. Rumusan baru, mengembangkan seluruh komponen sekolah secara optimal, baik akademis maupun non-akademis, berwawasan lingkungan dan budaya lokal, sehingga mampu berdaya saing. 3. Tujuan. Pernyataan lama. Menghasilkan lulusan pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, bangga pada budaya bangsanya, dan tenggang rasa. Analisis kesenjangan. Belum mencakup kepada tujuan pendidikan secara keseluruhan yang termuat dalam 8 profil lulusan. Alasan perlu penyelarasan dalam kerangka pembelajaran mendalam. Akan dicantumkan semua 8 profil lulusan sehingga terwujud tujuan pendidikan yang handal dan menyeluruh. Rumusan baru. Mewujudkan lingkungan yang memfasilitasi setiap warga sekolah yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi kewargaan yang baik, bernalar kritis, kreatif, siap berkolaborasi dengan kemandirian dengan lingkungan yang sehat, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Sosialisasi, visi, misi, dan tujuan sekolah. 1. Warga sekolah. Kegiatan sosialisasi terhadap warga sekolah dilakukan setiap hari Senin setelah upacara dilakukan briefing atau pembinaan kepada guru, tata usaha, dan caraka. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebih erat rasa kepemilikan terhadap visi bersama. 2. Orang tua. Kegiatan sosialisasi terhadap orang tua selalu melibatkan wali kelas dan guru wali. Telah diinstruksikan kepada wali kelas dan guru wali untuk selalu berkomunikasi dan berdiskusi, bisa langsung atau via Google Meet. 3. Media komunikasi massa dan media sosial. Kegiatan sosialisasi telah dipublikasikan melalui media komunikasi massa seperti mading sekolah dan melalui media sosial, di antaranya website SMA Negeri 1 Ciranjang, Facebook, dan Instagram. Praktik pelaksanaan siklus ases dan desain dalam inquiry kolaboratif yang sudah dilaksanakan. Tahap ases. Untuk menerapkan pembelajaran mendalam secara efektif, SMA Negeri 1 Ciranjang perlu melakukan identifikasi kebutuhan yang sistematis. Berikut adalah tahapannya. 1. Membentuk tim perintis. Tim perintis yang terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, perwakilan guru, serta tenaga kependidikan tata usaha. Tim ini merupakan motor penggerak dalam proses identifikasi. 2. Analisis data awal. Rapor pendidikan, hasil analisis rapor pendidikan SMA Negeri 1 Ciranjang tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Kualitas pembelajaran SMA Negeri 1 Ciranjang, peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi murid secara keseluruhan. 3. Dokumen kurikulum. Analisis dokumen kurikulum SMA Negeri 1 Ciranjang sudah memuat elemen-elemen yang mendukung pembelajaran mendalam, yaitu fokus pada materi esensial, VMT mengacu pada 8 DPL, assessment, fleksibilitas dalam perancangan pembelajaran, pembelajaran berbasis inquiry, serta asesmen proses pembelajaran. 4. Observasi dan wawancara mendalam. Observasi kelas, melakukan observasi di beberapa kelas untuk melihat praktik pembelajaran yang sedang berjalan, mengamati bagaimana interaksi guru-murid, bagaimana murid bekerja, individu atau kelompok, dan jenis pertanyaan apa yang dominan di kelas. Wawancara guru, melakukan wawancara kepada guru untuk memahami mindset,
tantangan yang mereka hadapi sehari-hari, dan pemahaman mereka tentang kompetensi murid. Diskusi dengan murid. Mengajak murid berdiskusi santai, menanyakan tentang apa yang mereka sukai dari cara belajar saat ini dan apa yang membuat mereka bosan atau kesulitan. 5. Survei. Survei kebutuhan guru. Menyebarkan survei singkat kepada semua guru untuk memetakan kebutuhan pengembangan profesional mereka terkait metode pembelajaran inovatif, penilaian formatif, dan penggunaan teknologi. Survei orang tua. Mengadakan survei dengan perwakilan orang tua untuk memahami harapan dan kekhawatiran mereka terkait model pembelajaran. Memberi edukasi kepada orang tua murid tentang pentingnya pembelajaran mendalam. 6. Pemetaan kebutuhan. Mengumpulkan semua data, rapor pendidikan, observasi, wawancara, survei. Membuat peta kebutuhan yang merangkum temuan utama dari SMA Negeri 1 Ciranjang menemukan bahwa kebutuhan kompetensi guru, peningkatan kapasitas guru dalam merancang pembelajaran berbasis proyek, dan melakukan penilaian otentik serta kemampuan fasilitas. Kebutuhan sumber daya, perlu adanya buku bacaan yang lebih beragam, ruang belajar yang lebih fleksibel. Kebutuhan sistemik, perlunya jadwal yang lebih luas untuk memungkinkan pengerjaan proyek lintas mata pelajaran. Keterlibatan orang tua dan komunitas, penyamaan persepsi dengan orang tua tentang pembelajaran mendalam, dan keterlibatan orang tua sebagai sumber belajar. Tahap desain. Program belajar bersama komunitas dan saling berbagi SMA Negeri 1 Ciranjang dirancang sebagai wadah pengembangan profesional berkelanjutan yang berpusat pada guru. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa guru belajar paling efektif dari rekan sejawatnya dalam sebuah siklus kolaborasi yang terstruktur dan didukung oleh kepemimpinan sekolah. Strategi ini diimplementasikan dalam 3 fase utama, yaitu 1. Fase pembentukan komunitas. Workshop awal, membedah pembelajaran mendalam. Kepala sekolah dan guru untuk menyamakan persepsi tentang apa itu pembelajaran mendalam, mengapa ini penting, dan bagaimana kerangka kurikulum merdeka mendukungnya. Penerapan fokus belajar bersama. Menentukan satu fokus masalah praktik yang ingin dipecahkan bersama selama satu siklus. Contoh, bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran mendalam. 2. Fase kolaborasi dan refleksi plan, merancang bersama. Anggota komunitas bertemu untuk merancang satu perencanaan pembelajaran mendalam secara detail untuk menjawab fokus masalah yang telah ditetapkan. Mereka berdiskusi tentang tujuan, aktivitas, praktik pedagogis, pemanfaatan lingkungan, kemitraan dalam pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi, pengalaman belajar murid, dan asesmen. Implementasi dan observasi. Salah satu guru dari komunitas menjadi guru model yang menerapkan rancangan tersebut di kelasnya. Anggota komunitas yang lain hadir sebagai pengamat, observer. Fokus observasi bukan untuk menilai guru, melainkan untuk mengamati reaksi murid dan efektivitas desain pembelajaran. Refleksi pasca observasi. Setelah pembelajaran selesai, seluruh anggota komunitas berkumpul. Guru model memberikan refleksi terlebih dahulu, diikuti oleh masukan berbasis data dari para observer. Diskusi berfokus pada apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang kita pelajari tentang cara murid belajar, bagaimana kita bisa memperbaikinya. Perbaikan dan berbagi. Berdasarkan hasil refleksi, komunitas merevisi perencanaan pembelajaran mendalam tersebut, yang setelah diperbaiki kemudian menjadi praktik baik yang siap dibagikan ke komunitas yang lebih luas di sekolah. 3. Penyebaran praktik baik. Festival Praktik Baik. Sekolah menyelenggarakan sebuah acara di mana setiap guru mempresentasikan temuan, tantangan, dan hasil terbaik mereka selama pembelajaran. Acara ini bisa berupa pameran karya guru atau sesi berbagi inspirasi. Digitalisasi dan kompilasi. Semua perencanaan pembelajaran mendalam yang telah berhasil diimplementasikan dan direvisi, dikumpulkan, dirapikan, dan diunggah ke Google Drive sekolah. Measure,
reflect, and change. 1. Evaluasi efektivitas program. Evaluasi bertujuan untuk mengukur secara objektif sejauh mana program visi dan misi SMA Negeri 1 Ciranjang berhasil mencapai tujuannya. Proses ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk melihat dampak nyata. Indikator evaluasi, tingkat partisipasi dan keterlibatan guru, peningkatan kompetensi guru, perubahan praktik mengajar di kelas, dampak pada pengalaman belajar murid. 2. Refleksi pelaksanaan program. Refleksi adalah proses memaknai data dan pengalaman selama program berlangsung. Ini adalah momen bagi komunitas untuk melihat ke dalam, merayakan keberhasilan, dan mengakui tantangan secara jujur. Sekolah melakukan refleksi dengan metode 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. 3. Upaya berkelanjutan untuk perbaikan. Keberhasilan program diukur dari kemampuannya untuk bertahan dan berkembang menjadi bagian dari budaya sekolah dan membutuhkan upaya yang disengaja dan terstruktur melalui strategi berkelanjutan, yaitu mengintegrasikan dalam rencana kerja sekolah, pengembangan kepemimpinan guru, memperdalam dan memperluas pembelajaran, menciptakan siklus umpan balik yang hidup. Berikut adalah kegiatan pengimbasan dalam sosialisasi pembelajaran mendalam di lingkungan SMA Negeri 1 Ciranjang. Dan kami menemukan ternyata pembelajaran mendalam dengan prinsip joyful, meaningful, dan mindful tidak hanya sebuah pendekatan pendidikan saja, melainkan memiliki kecocokan dengan moto kami, BJACS, yang merupakan abreviasi dari singkatan berprestasi, inovatif, jujur, agamis, kreatif, sehat, yang bisa kokoh dengan proses pembelajaran dengan berkesadaran, bermakna, dan dilakukan dengan gembira. Demikian paparan laporan tugas Kepala Sekolah Sasaran di Pendampingan 1. Pelatihan pembelajaran mendalam bagi Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Ciranjang. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ciranjang asri dengan alam, sejuk dari pagi sampai malam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.